Kendatipun Kiai Imad bisa menampilkan naskah aslinya, saya pun masih ragu dengan manual jumlah ismiyah itu. Kan ada amma dan fi. Ya, Amma kalau ada fi berarti kan syarat jawab itu berfaedah takkid, jumlah ismiyah ada mubtada khobar, ketika dituliskan anaknya cuma tiga, ya udah tiga itu aja, kan gitu. ya. Saya agak agak kurang yakin aja saya Madi Rojai juga ya itu kan ikhtiarku saja menjelaskan beberapa kitab nasab itu punya pola seperti ini jika jumlah ismiyah seperti itu. Saya uji coba ke beberapa nama, satu baris setelah Amma Ahmad Al-Abah itu udah meleset sama kitab yang lebih tua. Makanya ya tidak Gimana? akan bilang ini Coba kitab contohnya. mutak. Contohnya, Mas Rumel, contoh. Amma Ahmad Al-Abah fa'aqibuhu min salah satibani salah satunya Muhammad. Muhammad Hmm. itu fa'aqibuhu min waladin min rojulin wahidin. Hmm. Ismuhu Ali atau siapa itu di Asajul Barokah. Coba bandingkan sama Muntakilah atau Libya, itu anaknya tiga. Muntakilah itu berarti kan 490 kan. Oh, berarti Sebelum kitab itu kitab yang lebih lahir, tua, kitab yang lebih tua itu mengatakan 3 ya. Kemudian saja tapi Asajul Barokah cuma mengatakan satu satu. min rojulin Ya, wahidin gitu. ini begini Mas Rumel, itu saya juga kadang-kadang senyum sama Mas Rumel. Mas Rumel harus mengetahui tahun. Nah, Muntakilah Talibiyah itu tahun berapa? Dia kan abad kelima kan? Kemudian di abad ke-6 ditulis tuh oleh Sejarah Mubarakah fa'aqibuhu min rajulin wahidin, maka keturunannya itu dari anak yang satu. Itu anak yang tiga disebutkan di abad sebelumnya bisa jadi anaknya tiga. Tapi kemudian yang ada di abad ke-6 yang berketurunan sampai abad ke-6 itu hanya dari anak yang satu. Itu pola-pola biasa di dalam penulisan ilmu nasab. Jadi Nah, makanya ketika lapatnya jumlah ismiyah anaknya Ali itu hanya itu yang berketurunan di abad ke-6 sejak Asajul Barokah ditulis juga keliru karena Muntakilah abad ke-4 ya kelima ya itu menuliskan saudaranya Ali juga berketurunan. Wa akhuhu bikum itu juga lahum walad, walad terus lahum aulad itu redaksinya banyak. Ibn Inabah yang mendapati masa cucunya Ali Husain Muhammad itu juga menulis namanya. Saya ya bukannya gini. ya bisa diakali sih Kiai. Maksudnya ketika Asadul Barokah menyebutkan anaknya Muhammad cuman Ali, mungkin itu aja yang berketurunan. Nah, meleset juga setelah dia Al-Fakhri menyebutkan keturunannya Muhammad yang lain yang dituliskan oleh Asadul Barokah. Manual ini sebenarnya gimana prinsipnya? Apakah memang Ya, hasar itu atau saya bisa ikhtisar? jelaskan. Saya bisa jelaskan ya. Saya bisa jelaskan. Begini, kitab dikarang setiap masa. Ada penulis itu yang hanya menulis, ada dia yang sambil meneliti. Seorang Muntakilatul Talibiyah misalnya tadi ya mengatakan seseorang punya anak tiga. Imam Fahru Raji mengatakan anaknya yang berketurunan cuma satu. Lah itu berarti dia menulis sambil meneliti, ya kan? Memang anaknya tiga, tapi yang berketurunan kemudian hanya satu. Tapi ada ulama di abad ke-7 ke-9 itu tidak menemukan kitab Fahru Razi, menemukannya kitab Muntakilatul Talibiyah. Kemudian dia mengutipnya dari sana. Dia masih mengatakan anaknya tiga. Padahal sebenarnya di abad ke-6 itu yang berketurunan hanya satu. Itu demikian cara-cara orang di dalam menulis kitab nasab. Dia yang ketahui, yang dia pahami, dia yang yakini. Kayak Sajarah Mubarakah. Siapa Sajarah Mubarakah? Imam Fahruddin Ar-Razi. Dia hidup di mana? Dia hidup di Iran. Dia hidup di Roy. Di sana ada enggak keturunan Ahmad bin Isa? Banyak. Keturunan Ahmad bin Isa ada di Roy dari Muhammad bin Ahmad bin Isa kan. Tentunya Imam Fahruddin ketika menulis anaknya tiga itu menemukannya, mendapatkan informasinya dari keturunan Ahmad bin Isa yang ada di sana. Ini Pertanyaannya, kalau memang Fahrudin Ar-Razi mendapatkan informasi dari keturunannya, kenapa yang ditulis cuma Ali? Ali itu wafat sebelum 490. Kalau memang dia ketemu sama keturunannya, kenapa bukan keturunannya yang ditulis seperti Al-Ubaidili itu kan menuliskan Husain. Husain itu Husain bin Fulan bin Ahmad bin Isa. Dia sejaman sama Al-Ubaidili. Ini kan mafhum ya. ya, Ada kecocokan Iran. Asal Barokah ditulis di Iran diberikan kepada Ali bin Syarofsa Abdul Ma'ali bin Abil Ma'ali. Fakhruddin Ar-Razi orang Iran, dia ketemu sama keturunannya Muhammad, ketemu keturunannya Ali. Kenapa yang ditulis itu cuma Ali? Ali itu wafat sebelum ya, 490. bisa juga itu diterangkan begini. Ini di kampung saya ada orang yang sudah bagus lah hidupnya, ada sejarah dia, kemudian wafat. Di situ ada adiknya, ada kakaknya, kemudian semua orang tahu di situ keluarga besar, misalnya keluarga saya ya Bani Usman itu. Sudah cukup disebutkan Usman aja, udah orang tahu di waktu itu bahwa ini silsilahnya ke situ gitu. Tapi Hanya di tinggal di Al-Ubaidili itu kan itu humata apa Al-Majdi itu humata bidat di Baghdad berarti kan dia zaman. Tapi untuk Fakhruddin Ar-Razi dia sejauh baru kakak jika memang informannya adalah keturunannya Muhammad Ali bin Muhammad tadi, kenapa informannya nggak ditulis juga? Itu yang bikin saya penasaran kalau kitab ini kayaknya ihatoh. Saya cuma mentok di sana, berarti ini kitab nggak ihatoh itu aja, nggak sampai menganulir enggak ya? iya, saya paham bahwa Mas Rumel ini memang ingin mencari
benarnya penelitian saya, bukan mencari benarnya penelitian Mbak Alawi. Oh itu bab kedua. Bab pertama kemarin itu kan menakar dulu. Kiai Umat kan Ya, sebagai penggugat, yang didakwa itu kan Mbak Alawi. Saya kan saksi ahli gitu, yang diundang, yang ya, tidak berkepentingan untuk tanya jawab. Saya punya dua cara untuk menjawab Kiai Umat. Pertama itu kan menakar kesahihan argumentasi Kiai Umat terlebih dahulu. Yang dijelaskan Kiai Umat tadi semuanya kan mafhum. Apakah benar Fakhruddin Ar-Razi itu mereportase keturunannya? Saya pun tidak yakin karena nggak mantuk kan itu. Tidak ada tulisan dia datang ke sini dan ketemu dengan keturunan yang ditulis, kayaknya nggak juga. Karena apa yang dituliskan oleh Syaikhul Barokah itu Ali bin Muhammad itu wafat sebelum 490. Kalau dia benar ketemu keturunannya dan memastikan keturunannya yang berketurunan adalah orang yang dia wawancarai, otomatis informannya ditulis kayak seperti Wafi Asrina, Fulan bin Fulan, terus Roa itu Humata bi Baghdad, dia kan sezaman otomatis itu. Nah, ini untuk memotong mafhum-mafhum itu ya, semua yang disusun oleh Kiai Imat itu semuanya mafhum. Rekonstruksi dari kitab yang seolah-olah berhubungan karena Fakhruddin Ar-Razi di Iran, terus keturunannya Muhammad di Roy, jelas itu di Iran, mungkin Fakhruddin Ar-Razi itu kan ketemu sama keturunannya kan gitu. Itu semuanya ya, mafhum. Mafhum tapi bisa. sampai saat ini tidak ada kitab sebelumnya yang menginstruksi dari kesimpulan Sajarah Mubarokah. Ya, Nah, termasuk adapun juga tidak kitab ada yang tidak hanya ada itu interupsi dari Ba'alawi itu mencangkok nasab. Kalau mereka itu ada dikenal, dong. nggak ada kebohongan. Sajarah Mubarokah itu instruksi namanya, instruksi Tapi itu sebelum. mafhum. Interupsi yang berangkat Gimana? dari mafhum mah bisa. Mafhum bahwa jumlah ismiyah itu berfaidah hasr, apalagi ada amma dan fi yang apa syarat jawab, itu mafhum Kiai. Kalau Ya, mafhum ini ada sama nggak seperti santri kitab gunung, nggak ada yang spesial kalau mafhum. Maksud saya adakah bukti kitab material memang yang abad sebelumnya Sajarah Mubarakah yang menginstruksi Sajarah Mubarakah tidak ada. Bahwa tidak benar ada. anak itu adalah Muhammad, Ali, dan Husain. Itu diperkuat oleh kitab-kitab sebelumnya yang menyebut salah satu anaknya Muhammad. Berarti kan tepat. Di kitab Samsudahiro pun itu mengutip nama apa Hamis Samsudahiro anaknya sama Muhammad, Ali, dan Husain. Cuma dia menambahkan Abdullah karena memang dari situlah dia itu mencangkok kan. Nah ini seharusnya kita sudah dapat apa namanya jawaban. Mas Romel akan jawab, oh iya sebenarnya anaknya cuma 3. Apa-apa yang ada di abad ke-8 itu dari As-Suluk, Tokwatul Zaman, Kiladatun Nahar, semuanya di abad 10 itu adalah akan mentok bertentangan dengan kitab yang lebih tua yaitu Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu. Kemudian hal itu diverifikasi oleh tes DNA hari ini yang tidak nyambung kan. Jadi udah itu menurut saya nih ya. Makanya kan kalau Pak Sugeng kemarin ngomongnya kan mustahil kan. Saya itu mustahil itu bukan dari penelitian saya Mas Rumel. Kalau penelitian saya kan Donun Kowiyun. Kalau ketika saya bertanya dengan serius kepada para pakar-pakar DNA itu, mereka lah yang lebih ahli. Ya saya itu Pakar jurusannya DNA-nya kan tafsir. cuma Pak Ari Kim sama Mas Sugeng toh Pak, apa Kiai Imat toh. Ya, ada nggak coba dari pendukung Balawi dari Ada dokter-dokter? banyak Pak. Ini kayak saya sebenarnya ini saya pengen bahas dua aja lah, bahas dua. Saya tidak sampai menganulir kitab Asy-Syajarah itu enggak. Cuman memberikan apa ya, penilaian kitab itu enggak ihatoh itu aja. Manual itu enggak faktual dan enggak historis juga. Dan di halaman awal itu ada deklarasi dari penulisnya. Jika benar itu ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi, clear di situ wahadza mukhtasarun fi ilmil ansab. Ini adalah kitab ringkasan. Kitab ringkasan dimanapun dideklarasikan oleh seorang penulis itu, makanya di dalam Durus fi ilmil ansab itu kitab nasab itu nggak ada yang sempurna, dan kadang kali warubama kitab yang belakangan itu kan ausak, lebih dipercaya. Terus terkait tes DNA itu, saya yakin cuma dua doang, Pak Arikim sama Mas Sugeng gitu. Ya Itu toh. coba dari Alawinya mana gitu yang Nah, membantah ini mau itu. saya sebutkan. Ya, Memang ada yang mau disebutkan namanya. Ada 3 orang dari Ba'alawi yang pernah bekerja di laboratorium Ikman. ya, Satu kemarin yang saya mintai tolong dan mau di nongol di Perwira TV itu Zen Hafi, itu Ba'alawi. Clear dia S3-nya, S1, S2, S3 semuanya tes DNA. Kalau misal kredensi itu berdasarkan, ya kalau berdasarkan kredensi, Mas Sugeng, Pak Arikim itu seharusnya pernah mendapatkan materi kuliah tentang DNA, tapi kalau manakah yang lebih layak ya tentu Zen Hafi. Ada iya 3 orang coba lagi. enggak untuk bernarasi. Ini Kemarin dokter-dokter sudah, itu. Zen Hafi sudah, di Perwira Betul. TV sudah. Saya melihat itu bahwa dia yang dikatakan itu tidak bukan YDNA itu. Jadi kan WDNE. kalau WDNA semuanya sama, bahwa WDNA harus sama dari sekarang sampai Nabi Adam misalnya kan, itu semuanya sama. Itu yang diusahakan oleh mereka itu dari yang zigzag itu dengan yang jari mitokondria. Kayak Itu Imat yang apa sudah dapat update dari Mas Sugeng? Kenapa Ba'alawi Project Itres dari 182, tapi yang nongol di dalam tabel itu 132 doang? Kemarin ya, sebelum live itu aku WA-an sama Mas Sugeng. Mel, ini ya kenapa betul. yang Ba'alawi grup itu kok 182, tapi yang nongol di tabel kok 132? Oh, berarti Kiai Imat kemarin pakai family tree gitu. Separuhnya Kiai Imat, aku udah ngontak sama administratornya. Itu separuhnya bukan Ba'alawi. Dan saya juga Ya, nggak yakin 10%-nya itu Ba'alawi gitu.
Betul, Mutaknya begini. idza waradal ihtimal ya saqata bihil istidlal lah ya. Makanya saya Nih, itu Mas Rumen. masih oke oke. Nih, kan begini ya, dari yang saya terima dari keterangan para ahli itu, bahwa Para ahli ternyata itu satu atau dua, dua urut. Balawi itu kebanyakan G, tapi macam-macam dia beraneka ragam haplogrupnya itu. Berarti di masa lalu ini ada orang-orang yang dibalawikan atau yang nyangkok sendiri pengen dibalawikan. Nah, dari situ kebanyakan dari mereka semuanya kan G itu. Maka kalaulah misalnya si DNA ini kayak kemarin Mas Rumel mengatakan ada loh asegap yang apa namanya yang J1. Oke. Memang ada, memang ada. Saya udah Ya, ngasih tahu siapa itu ke Mas Sugeng. ya udah, jadi kan ada yang J1, ada yang B banyak, ada yang R, ada yang E dan sebagainya itu. Berarti tinggal siapa sekarang yang bersedia untuk dites DNA. Belum tentu kalian ini yang Balawi bukan cucu Nabi. Kalau dites DNA satu persatu kan bisa jadi ada yang keluar J1. Nanti setelah diketahui J1 tinggal dilihat SNP dan STR-nya. Apakah ada ke Sayyidina Husain, ada ke Sayyidina Ali, kan itu bisa begitu. Jadi jangan betul belum apa-apa ini udah haram. Wah, ini Bukan, itu orang lain, itu orang lain, itu orang lain. Saya enggak. Saya sama Sugeng itu sepakat. Nasab itu kan dua fenomena ya, fenomena biologis, makanya perlu dihitung atau dicari dengan tools ya. biologi. Salah satunya kan YDNA. Terus tools sejarah juga gitu. Kemarin saya tidak begitu sepakat sama Prof Ikam, akhirnya kita taslim ya. Saya meyakini jika memang ini dicari dengan metodologi yang benar, sampelnya representatif, kitabnya juga representatif, mewakili abad per abad, resultantenya itu pasti sama. Karena ilmu pengetahuan kan punya kebenaran yang tunggal tuh. Gitu. Antara Makanya DNA dengan sejarah ya, sama gitu ya. saya kutipkan beberapa pakar seperti Ted Kendall kemarin. Nanti aku tampilkan di di Pamanjangator mungkin. 3 orang Yahudi, satunya itu pernah kerja di 23andMe, sebuah perusahaan di Amerika yang sama seperti Family Tree yang dipakai oleh Mas Sugeng sebagai basis project sampelnya itu. Dia tuh nggak sampai mengatakan kalau suku Wahanim kalau haplogrupnya ini secara teori G itu harus G, iya. Haplogrup kata dia, haplogrup pun benar jika you punya kitab nasab yang sahih, udah disahihkan, itu tidak akan ada artinya. Ini cuma teori-teori yang perusahaan kita dipakai untuk marketing aja itu kayak itu. Kalau Nggak bisa ilmiah gitu. ada di jurnalnya ada Nggak gitu. bakal berani, Mas Rumel, kalau orang-orang yang ahli saintifik itu nggak bakal berani hanya main-main dan sebagainya macam. Perusahaannya, saya ngomong ke Balawi, perusahaannya. siapa dari Balawi atau dokter-dokter yang mau bantu Balawi dari kemustahilan nasab yang telah difatwakan oleh Kak Dr. Sugeng Sugiarto, Ari Kem, itu kan sudah berani di publik. Namanya Berarti jadi dua orang aja toh. Tuntutan itu kan, ya jangan dua orang, jangan dua orang. Yang berani 2 orang nih. Sekarang ada nggak yang mau menginstruksi dokter yang sama yang akan mempertaruhkan kedokterannya, yang akan mempertaruhkan keilmiahannya, bahkan bisa jadi jabatannya, yang berani menginstruksi dokter Sugeng dan dokter Arikem bahwa YDNA itu tidak mesti harus sama antara kita dengan Nabi Ibrahim. Kalau ada yang berani begitu, baru kita acungi jempol. Dan saya yakin dokter-dokter itu akan berpikir 3 kali untuk berdusta. Karena pertaruhannya adalah jabatan. Dan sampai Mas Sugeng kemarin live pun dia kan akhirnya mengubah pendapatnya tidak seperti di community atau di Facebook. Sementara data sekarang tidak mungkin Mbak Alawi yang haplogrupnya G itu keturunan Nabi. Tapi berdasarkan sampel dari 186 yang kedaftar. Akhirnya aku kasih bocoran, itu kepotong 50, 130 dan dari administratornya ngomong kemungkinan 10% doang yang Mbak Alawi. Hap, itu Ya, G1 dimasuk grup itu. Orang Pak Dokter Sugeng itu jujur, Mas Rumel, bahwa saya yakin punya integritas. Konstruksi yang ada sekarang dari data-data itu, kita harus menyimpulkan Mbak Alawi mustahil sebagai keturunan garis laki dari Rasulullah. Kan itu dari data-data yang ada. Kayak saya. Plus satu kalimat, kalau ada sampel yang lebih banyak lagi, kemungkinan juga berubah, gitu. Saya yakin akan Kayak Imat gini, semua yang dikatakan Mas Sugeng itu proyeknya orang lain. Proyeknya orang lain yang udah dianalisa orang lain dan hasilnya itu udah ada. Ted itu ngomong keragaman udah itu toh, gitu. Gimana Pak Yusuf? Kayak Imat dan Gus Rumel, ini luar biasa, kita hampir 2 jam nggak berasa ini kan. Sepertinya belum bisa tuntas ini kan sesi pertama gitu kan. Nggak tuntas karena Kiai Imat itu kan punya satu kesimpulan dulu, sementara saya itu kan bicara atas nama naskah gitu. Kiai Imat tadi itu penjelasannya mafhum semua. Gimana Kiai? Saya udah ngobrol sama Mas Rumel waktu di UIN. Oh, iya. Yang kita lakukan ini menelusuri kan. Dan ada rahasia yang tidak akan saya sebutkan di sini. Siap. Dan itu saya kira kesimpulannya begini, Kang Mas Yusuf, dari saya ya, bahwa kita sepakat, satu, tidak ada kitab yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu pindah ke Hadramaut dari mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai ke-9. Itu tadi udah, Mas. Saya akan jawab itu yang tidak ada kitab-kitab itu. Nanti aku minta kesempatan 1-2 menit lah. Oke, baik. Iya.
Baik, Kiai Imad, Kiai mungkin Imad ada ngelak konsider. lagi. Ya, oke, ngelik lagi. Oh, Prof sama Ikam, saya kamu nggak lancar ya. Kemarin sama Mas Sugeng nggak lancar, Kiai Imad juga nggak lancar. ya Nah, ya. Baik, Prof Ikam mungkin ada komentar kita sebelum kita sudahi. kasih penenang, Prof Ikam. Minta penenangnya ini biar adem. Saya kira saya terakhir aja, jadi biar Gus Rumel dulu menjawab apa yang dikonsenkan oleh Yai Imad, kemudian kita akan closing statement. Sebab kalau saya harus mengikuti diskusi ini, saya nggak punya makom untuk berkomentar. Oke, aku Baik. coba membahas sedikit lah Pak, 1 menit. Aduh, Kiai Imad udah keluar. Pada intinya apa yang disampaikan Kiai Imad tadi itu mafhum semua. Beliau itu nampak banget mempertahankan Asy-Syajarah Barokah yang secara manual itu udah problematik. Itu naskah beliau tidak memiliki. Juga untuk Al-Khatib tadi, Bama Makromah dia juga bilang kitab itu juga saya ragu karena ditahqiq oleh Ba'alawi, dia keliru. Bama Makromah atau Bu Jum'ah itu tidak Ba'alawi, tidak diterbitkan oleh perusahaan Ba'alawi dan ditahqiq sebelum Ba'alawi Husain Al-Habsyi itu mentahqiq ulang kitab yang sama. Isinya sama persis gitu. Itu kan ya mafhum yang seharusnya dibantah dengan mafhum. Tapi saya itu berusaha menjawab berdasarkan clipping-clipping yang saya dapatkan. Nah, mungkin Kiai Imad kalau nanti masuk ada satu pertanyaan. Beliau tadi menyebutkan Arbaun milik Habib Salim bin Jindan. Saya tidak tahu dari mana Kiai Imad itu katanya tadi kan mendapatkan kitab itu. Saya nanya sama Habib Ahmad dan juga Habib Jindan yang di Otista dulu awalnya, sekarang yayasannya Al-Fakhri ya. Kitabnya Habib Salim bin Jindan untuk Arbaun cuma 2 orang yang diberi. Satu, Ibnu Haris, sekarang S3 di Jakarta, UIN Jakarta. Terus kedua, Rumel Abbas. Kiai Imad dapat dari mana? Kalau dapat dari orang lain, nggak mungkin, karena kitab itu masih bentuk fisik. Saya cuma dapat itu bentuk PDF dan difoto secara manual, ada jari-jarinya di sampingnya gitu. Kalau Kiai Imad mengklaim udah mendapatkan naskah dari Arbaun, ada 2 pertanyaan, dia dapat dari mana? Karena pemilik naskah itu tidak memberikan kepada orang lain kecuali 2 orang, Ibnu Haris dan saya. Atau mungkin, ini ada Kiai Imad, atau mungkin Kiai Imad dapat dari naskah orang lain. Nah, naskahnya Habib Salim bin Jindan itu sudah ditulis. Saya menulis naskah ini berdasarkan naskahnya langsung, naskah aslinya dari orang yang saya temui di Mekah tahun 1300 berapa, 1950 atau 40-an lah ya. Itu naskah itu udah ketemu dan saya bandingkan antara naskah aslinya, isi matan yang dikutip oleh Syekh Yasin Al-Fadani dan beberapa hadis yang ditulis ulang oleh Habib Salim bin Jindan dan sama persis. Maka tidak ada cara lain untuk mengatakan oh berarti ini kitab memang ditulis oleh Ali bin Jadid gitu tahun 611. Gitu Kiai Imad. Ya, Tadi sempat kitabnya terputus. itu terakhir ditulis tahun berapa? Salinannya Habib Salim bin Jindan itu 1300. Bentar, saya tampilkan halaman akhirnya Habib Salim. Karena saya Yasin Padang itu bisa jadi mendapatkannya dari Habib Salim. Habib Salim udah pergi, udah balik ke Indonesia. Saya Yasin Ya. juga nggak ketemu. Saya Yasin kan sering ke Indonesia bicara tentang hukum belut segala macam. Guru saya juga muridnya saya Yasin kan. Jadi gini, sumber sezaman itu bukanlah suatu sumber yang hari ini ditulis menyebutkan zaman di tahun 400 kemudian kita bisa sebutkan itu sumber sejaman. Kita sepakat. Ya, saya paham, Kan sepakat, itu ya. sepakat. Tapi Jadi Kiai Imad kalau percaya misalnya nggak ada ada sumber naskah kita- tua dan disalin ulang? Berarti ada gini, naskah yang ditulis oleh Pak Hikam katakanlah 1000 tahun yang lalu, terus ketemu naskahnya dan ditulis ulang. Kiai Imad kan bisa percaya hanya untuk Asy-Syajarah Barokah. Tapi Kalau kalau tidak ada nggak percaya, subjektivitas, nggak percaya. Tapi kalau ada tangan Ba'lawi, Habib Salim bin Jindan dan sebagainya, Alwi bin Thohir, Muhammadiyah, saya tidak percaya. oke. Percaya atau tidak itu kan urusan Kiai Imad, tapi Ilmiah kan tidak bekerja atas nama perasaan toh. Makanya naskahnya Habib Salim itu Kalau saya dapat membaca belakangan. ilmiah itu seperti itu, makanya di dalam persidangan itu Timelinenya gini ya, Timelinenya gini, saya dapat naskahnya dulu, di Mekah. Saya dapat naskahnya dulu di Mekah. Saya mendapatkannya dari 2 cara. Ada 4 macam sahabat yang silsilah. Saya mendapatkan kitab ini dari fulan dari mualifnya langsung. Itu semuanya nggak ada Ba'lawi di sana. Kitab itu dapat di Mekah. Nah, waktu pulang dari sana, saya dikasih tahu beberapa orang, ada orang yang menyalin naskah ini, namanya Habib Salim bin Jindan. Satu lagi dari bukan Ba'lawi, pokoknya Hadrimah, mungkin kayak bahasa lama gitu. Nanti bisa aku tunjukkan di pamenjang kantor. Saya dapat dari Habib Salim itu belakangan. Maka saya kan memvalidasi dulu kitab yang saya temukan, naskah yang saya temukan yang diklaim itu tahun 611 karena titik mangsa di awalnya itu kan 611. Itu benarkah? Ada penyalinnya nggak? Siapa yang bisa memvalidasi itu? Ada sahabatnya, 4 sahabat langsung soreh dan tertulis saya dari ini, dari mualifnya langsung, Asyarif Ali bin Jadid. Itu kitab yang diwariskan. Gimana, Kiai? Siapa yang nulis terakhir itu? Yang dia mengatakan mendapatkan itu Muldo bisa Farudin. diverifikasi sanad itu verifikasi
Ya, Lewat setiap kitab sahabat bisa bisa dan lewat bisa. kitab-kitab yang lain. Sekarang Makanya saya itu tidak hanya menggunakan satu sahabat, 4 sahabat, orang yang apa berbeda, beda tempat, beda orang, tapi isnadnya sama. Mudzafaruddin mendapatkan dari Ali bin Jadid. Orang lain saya menuliskan kasih bocoran sahabatnya. Mas Rumel. Saya kasih bocoran Mas Rumel. Kalau Mas Rumel meneruskan penelusuran Syarif Abdul Jadid, maka Mas Rumel akan menemukan keturunannya ada di Hijaz. Dan itu dia tidak ada kaitan dengan Ba'lawi. Nah, saya baru tahu Betul. dan yang seperti ini juga tidak mengagetkan, Kiai, karena apa yang saya dapatkan itu lebih tua dari keturunan yang diklaim sebagai keturunan Ali bin Jadid gitu. Naskah itu saya dapatkan dari 4 sahabat, orang yang Artinya berbeda. Kak, bisa jadi di Syarif Abdul Jadid itu memang ada keturunan. Ada apa namanya kitab itu. Tetapi tidak ada kaitan dengan Ba'lawi. Tidak ada Memang kaitan tidak dengan ada. Ba'lawi. Naskah itu saya lagi bicara naskah itu valid atau tidak, benar ditulis oleh Ali bin Jadid atau tidak. Baru nanti kita bicara soal Ya, isinya. tapi tadi Mas Rumel mengatakan di dalamnya ada sebuah sanad yang mengatakan Alwi ada adiknya bernama Alwi dan Nah, segala macam. naskah isinya itu disalin oleh beberapa orang. Salah satunya adalah Habib Salim. Ada juga dari kabilah lain. Ada juga orang lain yang Di ketiga situ ada Alwi menulis. baru kan? Di situ ada Alwi. Dan Tidak ada Alwi. Tidak ada Alwi. Tidak ada juga. Tidak ada Alwi. Adanya Ya, Basri, ada Jadid, ada. Aku pengen urutkan dulu. Saya dapat naskah itu berdasarkan 4 sahabat dari orang non Ba'alawi semua. Berarti kan kitab itu ada, naskahnya ketemu. Terus saya mencoba memvalidasinya dari orang yang menulis ulang naskah itu. Ada 3 orang yang menyalin, salah satunya Habib Salim bin Jindan. 2 orang yang lain itu bukan Ba'alawi. Secara tahun dia lebih tua dan ketika Habib Salim bin Jindan muda, orang ini udah meninggal. Gitu. Naskah yang Habib Salim bin Jindan itu kan 1300 atau 1362 Hijriah. Yang salinan sebelumnya itu lebih tua, 1200-an. 1300 berapa itu. Isinya sama persis seperti naskah yang saya dapatkan. Di dalamnya Gitu, itu Kiai. apa aja? Ada nggak nasab Ba'lawi di situ? Ada beberapa orang yang antum tanyakan, bener gak ada sumber sejarahnya? Ada. Gitu. Salah satunya Al-Faqih Muqaddas. Itu bukan sumber sejarah Mas Rumel. Oh, Kalau ada di situ disebutkan nasab Ba'lawi itu bukan sumber Ali bin sejarah. Gini, kontennya itu. Hijriah. Oh, yang saya Kan? ditulis abad ke-13 itu salinannya, Kiai. Untuk memvalidasi, Yang bener gak? Mas Rumel temukan abad keberapa salinannya kan? 611 itu salinan pertama yang ditaskhih oleh Ali bin Ya, Jadid sendiri. yang betul, Mas Rumel yang temukan itu seperti apa? Naskahnya. Apakah ditulis pada abad ke-13, apakah tahun 611 itu? 611 ditulis tahun 611. Penulisnya itu Ya, menuliskan pada kertasnya kertas tua. 611. Ya. Naskah itu disimpan di Kiai Imad bisa minta tolong beberapa santri Rusaifah untuk membuktikan isinya sama atau benar ditulis oleh orang ini atau tidak. Saya memverifikasinya. Sahabat, oke, kitab ini clear, Dan ada. saya tidak Terus percaya itu. Saya saya tidak peduli juga, maksudnya Ya. jika Kiai Imad memang mencari Bahwa kebenaran. tahun 611 ditulis di dalamnya ada nasab Ba'lawi. Nggak bakal percaya. Kenapa? Pasti di situ hasil repatriasi hari ini. Oh, Dan saya bukan. disebutkan itu kalau misalnya Mas Rumel mau menunjukkannya. Kalau mau menunjukkan mana kertasnya itu udah selesai. Tapi Oke. saya yakin itu fabrikasi. Saya Ya, yakin itu dipalsukan. Oleh Kenapa? Karena silsilah yang ada di Nusantara sendiri ya hari ini semuanya dipalsukan. Dan itu adalah itu perkara berbeda, Kiai. Orang yang dilakukan pada masa lalu. Tapi kenapa untuk Asy-Syajarah Al-Barokah itu Kiai Imad langsung percaya? Karena tidak ada sentimen Ba'alawi mungkin? Ya karena tidak ada permusuhan antara Mahdi Rojai dengan Ba'alawi. Tidak ada Dan kepentingan apakah Mahdi ada- Rojai untuk Ba'alawi itu. Ada Dia kepentingan tidak Ali bin Jadid dengan Ba'alawi atau enggak memang, Kiai? Penyalinnya yang mendapatkan ijazah itu bukan Ba'alawi, Mudzafaruddin itu bukan Ba'alawi. Kita akan bisa telusuri itu. Kebohongan akan bisa ditelusuri. Ya kan? Dan saya Ya. yakin itu walaupun nggak melihat, seperti saya waktu ada isnad-isnad dari Mas Rumel itu tidak membaca isinya, saya sudah melihat ketika ada Abdullah itu meriwayatkan, saya bisa mengatakan itu palsu. Walaupun lembarannya belum dilihat. Kenapa? Karena algoritmanya sudah terbuka lebar bahwa itu semua dibangun berdasarkan fabrikasi-fabrikasi.